Halo guys, welcome to channel Rumah Bandar Lampung. Kita bahas di sini tentang kepiknya nanti ya guys ya. Selalu stay di sini karena di sini ada pertanyaan teman-teman juga yang ingin bertanya tentang kepiknya, di videoin. Buat videonya di sini saya baru sempat untuk membuatkan video. Oke guys. Nah, di sini kita akan bahas tentang ulatnya dulu ya guys ya. Ini yang sudah berusia 1 bulan lebih 1 minggu sepertinya. Dia sudah mulai besar. Ya, ini mudah-mudahan 1 minggu lagi saya bisa jual ya guys ya. Di sini saya percepat untuk pembesarannya, tapi ini sudah lumayan guys ya, sudah lumayan besar juga. Saya pemberian purnya juga banyak guys. Tadi saya udah bersihin, sudah saya ayak, terus saya kasih purnya yang lumayan banyak agar dia cepat besar. Jadi ini 1 bulan lebih 2 minggu, berarti 1 bulan setengah saya sudah bisa jual ya guys ya. Tapi dia di sini masih ada yang kecil-kecil juga ya guys ya, jadi nggak sama rata, makanya saya melakukan pengayakan. Terus kemarin saya umur dia hampir 1 bulan itu saya bagi 2. Terus dia udah lumayan besar lagi, saya bagi 3 guys. Dalam 2 kotak saya ambil sedikit, 1 kotaknya lagi saya ambil sedikit. Jadi biar sama rata jadi 3 ya guys ya. Ini guys, ini sama yang satu lagi ini. Nah, ini yang beda satu, ini yang beda satu, enggak kangkep guys. Ini yang beda 1 minggu ya guys ya. Saya sudah bagi 2 juga karena dia lumayan belum begitu besar lagi. Nanti kalau dia sudah mulai agak besar ya, kita bagi 3 lagi ya guys ya. Jadi bisa banyak kotaknya guys. Ini berkisar ya 12 kilo ya guys ya, karena dia belum begitu besar saya sudah jual. Jadi kalau tunggu dia sampai dia 2 bulan setengah saya baru jual, itu bisa 15 kiloan guys. Jadi saya percepat aja karena konsumen langganan juga udah nyari-nyari ya guys ya. Takutnya dia kecewa, dia pindah langganan. Oke guys. Nah, di sini kita akan bahas tentang kepik, kepompong dan kepik. Ini kepompong yang sudah menjadi, ini yang baru jadi, dia putih guys ya. Ini putih, berkisar ya 3 hari, itu 1 minggu ya guys ya, baru menghitam pekat, dia keras guys. Ini sayapnya ini keras, sama cangkangnya juga keras. Nah, itu baru bisa melakukan perkawinan, terus langsung bisa bertelur ya guys ya. Nah, dari seperti ini nanti saya langsung pindahin ke media dia, media bertelur dia ya guys ya. Nah, ini sisa sedikit guys ya, saya pindahin lagi.
seperti ini guys. Ini saya udah kasih medianya full pur semua. Tinggal kita pemberian pakannya ya sedikit, kita taruh merata aja di pinggir-pinggirnya aja, karena dia nggak mau bermain di tengah guys, karena dia takut. Nah kalau yang seperti ini matinya karena dihajar sama cecak guys. Ini dibunuh sama cicak. Ini yang seperti ini guys. Biasanya dia sebelum menghitam, kalau dia sudah hitam pekat seperti ini, dia cicak nggak mau makan ini guys, karena keras, cangkangnya keras. Oke guys, bentar guys. Kita langsung aja jawab pertanyaan ya guys ya, teman-teman yang bertanya tentang kepik ulet Jerman guys ya. Ini guys, ini saya pembuatan video jam 4.30 guys. Jadi saya pembuatan video ini subuh ya guys ya. Kelihatan gak sih guys? 4.30. Oke. Kita jawab pertanyaannya. Kepiknya juga dibahas dong bosku. Oke siap bosku. Bagaimana agar telur kepiknya banyak? Perawatan, ciri-ciri ulat yang bagus dijadikan kepik, dan jumlah kepik dalam satu kotak, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas tentang kepik ulat Jerman ini. Untuk telurnya, agar telurnya banyak, kita pemberian labusiem ya guys ya. Karena ini saya sudah kasih labusiem. Ini seperti ini. Ini labusiem ya guys ya. Saya potong kecil-kecil. Nah, setelah itu boleh kalian pemberian ini guys, kates muda, nggak apa-apa. Karena dia juga kalau masih seperti ini dia makannya nggak banyak. Kadang juga nggak makan karena dia makan dari purnya ini, medianya ini. Tapi kalau dia sudah mulai menghitam seperti itu, dia pasti makan, tapi nggak begitu banyak ya guys ya. Jadi untuk teman-teman, kalau memang kalian berbudaya ulat Jerman ini, kalian pemberian pakan untuk awal yang belum begitu menghitam seperti ini, diusahakan ya jangan terlalu banyak kasih pakan dan minumnya ini guys. Jadi merata aja di pinggir-pinggirnya aja, udah cukup kok. Ini juga nggak mungkin habis dia guys. Ya paling ini seperti ini, dia mengering. Jadi ini saya kasih biar dia nggak apa ya, nggak kekeringan ya guys ya. Jadi ada minumnya juga, ada airnya juga. Terus ciri-ciri ulat Jerman yang bagus yang dijadikan kepik, semuanya sebenarnya bagus ya guys ya. Tergantung langkah-langkah dan budidaya cara kalian seperti apa ya guys ya. Jadi kalau untuk ulet itu semuanya bagus. Terus
sebenarnya yang memang benar-benar bagus untuk uletnya itu ya yang berumuran 3,5 bulan, yang paling bagus lagi 4 bulan, tapi jangan kelamaan sampai 5 bulan 6 bulan itu sudah apa ya, kelamaan bener guys ya. Jadi nggak penting kalau menurut saya. Itu aja. Dan jumlah keprik dalam satu kotak 500, mau 600 juga nggak apa-apa, karena ini kotaknya saya besar ya guys ya. Saya ya berkisar ya 500-600an, tapi ya saya perkirain cuma 500 sih. Next, terus mantap bos. Kalau kepik baru diangkat, berapa hari pertama langsung dikasih minum atau gimana? Kalau kepik baru diangkat, yang seperti ini saya langsung kasih makan dan minumnya. Jadi untuk jaga-jaga aja ya guys ya, biar dia nggak kehausan juga, nanti mati kekeringan takutnya. Gitu aja. Next, bos mau tanya harga UJ berapa sekarang? Untuk harga UJ saya penjualan 80, 90, 70, kadang 60, tidak merata ya guys ya. Next, terus kepik UJ bisa produksi berapa lama bos? Itu berkisar 3-4 bulanan ya guys ya. Karena yang paling lama itu bisa setengah tahun. Tapi itu juga ya matinya bertahap. Jadi nggak semuanya langsung mati massal gitu guys. Next, dari pertama kali pengangkatan kepik UJ itu purnya diganti berapa minggu Kang? Itu purnya saya tidak ganti sampai purnya habis, baru saya penambahan aja untuk purnya. Itu berkisar ya hampir 1 bulan ya guys ya. Itu baru bisa kita tambahin lagi karena uletnya sudah mulai banyak, medianya habis dimakan ulet semua. Kita tambah aja tinggal. Jadi itu nggak perlu diganti, nanti jadi kotoran ulet semua. Tinggal pengayakan aja kotorannya, terus ditambah pur lagi. Tapi ini sebenarnya simple ya guys ya, untuk berbudaya ulet Jerman ini guys. Mau tanya, setelah UJ umur 1 bulan pemberian polarnya berapa kilo Kang? Saya tidak memakai polar, saya pakai pur. Jadi kalau untuk pur itu berkisar ya 2 kiloan kalau menurut saya. Kalau kotak kalian sama seperti ini guys, gede. Next, Bang mau tanya, kepik udah 14 hari kan harus dipindah ke media baru. Terus media lama itu kan pasti ada anak-anak UJ. Itu dikasih minum nggak? Tapi masih belum ngerti minum. Takut keluar dari media. Sarannya dong Bang, apa harus nunggu 3 minggu? Nah 14 hari kita pemindahan. Nih seperti ini guys ya. Ini kita misalnya sudah 14 hari, kita ambil kepiknya semua, kita pindahin ke media yang baru. Setelah itu ini media yang lama yang sudah ada telur uletnya,
telur kepiknya. Kita tinggal biarin aja 1 hari, kita nggak kasih makan dan minum. Tapi hari kedua ya kita pemberian kates muda ya guys ya, pemberian kates muda. Terus setelah pemberian kates muda itu terserah kalian, kalau kalian memang mau semprot ya semprot asal aja, tapi jangan terlalu lembab, jangan terlalu basah. Enggak juga nggak apa-apa ya guys ya. Nah, kalau memang kalian takut nanti, kalau untuk pur ini dia akan kuman guys, akan adanya gurem. Jadi kalau untuk teman-teman kalau takut memang ada kumannya, nanti kalian nggak usah semprot juga nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting ya dia ada kates mudanya guys. Jadi untuk pemberian makan dan minumnya di hari kedua dan seterusnya, pemberian pakan setiap hari. Tapi saya pemberian pakannya ya dipotong tipis-tipis seperti ini ya guys ya. Kalau untuk anakan ulet Jerman. Nah, nanti kalau sudah memang udah besar ya kita perkirain aja, kita potong besar-besar seperti ini guys. Itu guys, seperti itu. Kalau kita nunggu sampai 3 minggu pemberian pakan dan minumnya, dia keburu mati ya guys ya. Jadi jangan apa ya, jangan telat gitu loh. Hari kedua terus menerus ya, setiap hari kita pemberian pakan dan minum. Next, saya mau tanya Om, yang bagus media bertelur pakai apa Om? Media bertelur yang bagus apa ya? Karena saya tidak mau membaguskan media saya, karena nanti dari channel lain yang memakai polar, yang memakai serbuk kayu, yang memakai dedak, itu merasa apa ya, menjelek-jelekan media dia kali ya guys. Jadi saya tidak di sini saya tidak akan membaguskan media yang saya pakai. Jadi tergantung teman-teman memakai media apa, asal tahu langkah-langkahnya. Sebenarnya semua media itu bagus guys. Jadi tergantung kalian. Kalau kalian memakai media polar, kalau kalian tahu langkah-langkahnya dalam pemakaian media itu ya silakan. Kalau saya sih cari simpelnya aja, saya pakai media pur ayam guys. Jadi nggak ada campuran apa-apa lagi, pur aja semua saya kasih. Kalau menurut saya di sini memakai media pur. Jadi saya ya menurut saya sehat semua ulet Jerman saya. Saya tahu langkah-langkahnya, ya pur lebih bagus gitu guys. Mau tanya Kang, kepik UJ mulai bertelur di usia berapa? Kepik UJ mulai bertelur di usia dari dia jadi kepik 1 minggu. Dia dari kepompong jadi kepik ini 1 minggu. Setelah dia jadi kepik putih seperti ini, dia menghitam pekat itu 1 minggu. Dia langsung kalau kalian taruh ke langsung media seperti ini 1 minggu, dia langsung
melakukan perkawinan dan bertelur ya guys ya, di medianya ini guys ya. Next, mantap Kang, sini Kang silaturahmi. Oke Mas, thank you. Sukses selalu, salam dari Jogja. Oke, salam juga dari Bandar Lampung. Mantap Kang, sukses selalu. Oke, sama-sama Mas. Kita semua sukses selalu ya guys ya. Next, peternak lot Jerman di daerah mana bos Anda? Saya di daerah Bandar Lampung, Tanjung Karang, Jalan Gotong Royong, dekat Hotel Pop. Mantap bos, usia panennya berapa lama? Saya pengen belajar juga nih. Saya balik ya bos. Oke, thank you. Usia panen saya berapa lama? Saya usia panen ulet Jerman ini 2 minggu ya guys ya. 2 minggu saya sudah bisa panen. Saya sudah bisa menjual ke konsumen. Next, kalau mau pesan ulet Jermannya gimana Kak? Untuk pemesanan ulet Jerman saya tidak bisa pengiriman jauh-jauh. Tapi kalau kalian mau beli di kios burung terdekat di daerah kalian aja ada itu guys. Itu untuk penjualan ulet Jerman itu di kios tertentu ya guys ya. Nggak semua kios. Kalian cari aja ya, nggak begitu mahal kalau memang kalian mau berbudidaya ulet Jerman ini guys ya. Jadi kalau kalian pengen serius ya berbudidaya, kalian harus berbudidaya dari uletnya guys. Jadi nggak perlu kalian mau beli kepiknya, itu kepiknya juga mahal guys ya. Nanti nggak ketemu untung, malah rugi. Karena kita kalau membeli kepiknya ini mati satu udah sakit hati guys. Jadi kalau untuk uletnya itu kita pembibitan juga banyak, mati satu juga nggak sakit amat ya guys ya. Karena murah guys. Oke guys. Nah, pertanyaannya sudah mulai habis. Di sini kita akan mengusaikan videonya karena sudah subuh ya guys ya. Jadi untuk teman-teman, semoga kalian bisa mengerti dan paham apa yang saya ucapin di sini. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf, karena ini sudah subuh juga ya guys ya. Mungkin saya nggak fokus. Saya di sini hanya menyempatkan untuk buat video seperti ini ya guys ya. Karena takut nanti kelamaan ya, teman-teman juga saya harap ya jangan sampai kecewa ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Yang belum subscribe, saya mohon subscribe. Oke guys, thank you.